Saat ini dunia sedang menghadapi situasi darurat, yakni pandemi global yang disebabkan oleh virus COVID-19. Akibat dari pandemi tersebut menyebabkan seluruh aktivitas di berbagai sektor terpaksa harus melakukan kegiatannya secara terbatas. Salah satu dampak yang sangat dirasakan yaitu roda perekonomian terhambat. Hal ini membuat banyak perusahaan, pembisnis, dan produsen bahkan UMKM dan pedagang kecil mengalami masa sulit untuk menjalankan usahanya. Universitas Jember melalui Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) melakukan inovasi di masa pandemik dengan melaksanakan kuliah kerja nyata KKN Back to Village 3 2021 yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengabdi, berkontribusi, dan memberdayakan kepada masyarakat melalui permasalahan di daerah ataupun desa masing-masing dengan beberapa tematik pilihan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ghea Nabela Haryono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen, mahasiswa Universitas Jember yang saat ini sedang melaksanakan program KKN di Desa Baratan. Desa Baratan adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya tertarik untuk membantu pelaku usaha penjahit di desa ini, di mana di sekitar Kelurahan Baratan ini terdapat beberapa lembaga pendidikan formal, yaitu ada SD, ada SMP, ada MTS, dan juga SMA. Oleh karena itu, dengan banyaknya lembaga pendidikan formal di sekitar Kelurahan Baratan, maka usaha jasa penjahit dapat dijalankan oleh beberapa pelaku rumah tangga. Adapun sistem pemasaran produk usaha penjahit ini masih dilakukan secara konvensional, sehingga dibutuhkannya transformasi digital marketing. Berikut adalah beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan selama 1 minggu ini. Yang pertama adalah survei lokasi, yang kedua adalah upacara penerjunan KKN Back to Village yang dilakukan secara daring. KKN Back to Village ketiga tahun 2021 sejumlah 3.707 orang. Dengan ini secara resmi diterangkan atau diterjunkan. Ikrar mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember. 1. Kami mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember siap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tulus, ikhlas, dan kesungguhan hati. 2. Kami mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember berjanji menjaga nama baik alma mater dan mengikuti peraturan yang berlaku. Selesai. Lalu di hari ketiga dan keempat yaitu ada membuat berita desa, kanvas, dan juga model impact. Ada juga melakukan wawancara dengan target sasaran untuk memperoleh informasi mengenai usaha yang dimiliki. Selanjutnya pada hari kelima yaitu memberikan sosialisasi tentang program kerja yang akan dilakukan selama 30 hari mendatang. Yang selanjutnya adalah menyusun logbook mengenai kegiatan yang telah dilakukan pada minggu pertama. Berikut adalah model impact dan juga kanvas yang telah dirumuskan untuk program KKN. Halo, bertemu lagi dengan saya Ghea Nabela Haryono, mahasiswa Universitas Jember yang sedang melakukan KKN pada minggu kedua. Pada minggu kedua kegiatan KKN yang dilakukan yaitu mempersiapkan materi pelatihan untuk diajukannya kelas KKN bersama sasaran dan penduduk Desa Baratan. Pemaparan materi pelatihan terdapat 2 poin penting di dalamnya, yaitu materi pelatihan pada poin pertama berisi mengenai penjelasan untuk mengembangkan produk usaha jasa jahit sehingga dapat menciptakan sebuah produk yang inovatif, kreatif, dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Produk yang akan diusulkan yaitu masker kain 3 dimensi, dan holder untuk hand sanitizer, di mana barang-barang tersebut sedang banyak dicari dan dibutuhkan oleh konsumen. Pada minggu kedua, kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu mendiskusikan mengenai bagaimana dan apa saja desain produk yang akan diproduksi bersama target sasaran. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan PowerPoint mengenai materi pelatihan 1 dan juga materi pelatihan 2. Pada materi pelatihan 1, pembahasan yang akan disampaikan yaitu mengenai potensi, permasalahan, dan juga proker KKN di Desa Baratan Jember. Lalu yang kedua, permasalahan apa yang terjadi di sini, dan juga ada visi-misinya juga, dan juga yang terakhir adalah mengenai program kerja yang akan saya lakukan. Nah, di sini ada visi-misinya. Yang pertama visinya yaitu mengenai pengembangan produk usaha dan pelatihan akan transformasi digital marketing. Lalu yang kedua yaitu intinya mengembangkan produk wirausaha masyarakat, yang kedua memperbaiki citra usaha masyarakat, yang ketiga adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi. Terkait dengan program kerja yang akan saya lakukan di Desa Baratan yaitu melakukan pengembangan produk usaha dan pelatihan akan transformasi digital marketing secara kreatif di media sosial.
Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai penyampaian materi pelatihan kedua, membahas tentang transformasi digital marketing bagi UMKM yang masih bersifat konvensional. Pada kegiatan pemaparan materi pelatihan poin kedua ini, sasaran mendapat materi tentang transformasi pemasaran digital mengenai pemahaman dan pemanfaatan teknologi di media sosial, marketplace, dan kreatif konten, seperti pembuatan foto atau video produk sebagai branding produk. Pada hari ke-12, saya mulai menyusun logbook minggu kedua serta menyusun berita desa minggu kedua. Pada hari selanjutnya, saya mengunjungi kantor Kelurahan Baratan untuk meminta tanda tangan kepada Kepala Kelurahan Baratan. Bertemu lagi dengan saya, Giana Bella Haryono, mahasiswa Universitas Jember yang sedang melaksanakan KKN Back to Village 3. Kegiatan di minggu ketiga saat ini yaitu mengenai kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada sasaran KKN. Pada pelaksanaan kegiatan pendampingan terbagi menjadi 4 hari. Pada hari pertama, setelah mendiskusikan mengenai produk apa yang akan diproduksi, maka dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sesuai dengan standar masker yang telah ditetapkan. Melalui utas yang diunggah di akun Twitter WHO atau World Health Organization, terdapat 3 lapisan bahan yang dianjurkan dalam membuat masker kain yang efektif untuk mencegah COVID-19. 3 lapisan tersebut yaitu, pertama lapisan dalam dari bahan penyerap seperti kain katun, lapisan tengah seperti polipropilen, dan lapisan luar dari bahan non-absorben seperti polyester. Kegiatan pendampingan selanjutnya yaitu membuat produk yang dilakukan pertama dengan mengukur pola, mengguntingnya, lalu menjahit pola tersebut sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya menjahit di setiap sisi pola tersebut agar rapi dengan menyesuaikan pola dari masker 3 dimensi. Lalu menjahit setiap sisi-sisinya agar terbentuk 3 dimensi dari masker tersebut. Ketika sudah terlihat, maka dapat dirapikan untuk dapat melihat detailnya lebih lagi, dan dilanjutkan dengan memberikan tali ataupun pengait yang dapat dikaitkan di telinga ataupun di kepala konsumen. Dan seperti ini contoh penggunaan dari masker kain 3 dimensi. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu mendiskusikan mengenai logo yang akan digunakan oleh sasaran. Logo yang sederhana dan sesuai, desain logo yang sederhana dapat mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Logo yang baik mampu menampilkan keunikan meskipun tampilannya sederhana. Logo yang dibuat juga harus sesuai dengan tujuannya dan dapat bertahan lama dan serbaguna. Lalu pada minggu ketiga ditutup dengan pembuatan logbook dan berita desa untuk minggu ketiga.